Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku dengan pembahasan masih sama mengenai studi kelayakan bisnis. Dan kali ini kita akan membahas tentang menghitung kriteria investasi. Di antaranya itu ada NPV, IRR, Net BC, Gross BC, dan Payback Period. Nah, pertama, terakhir kali kemarin kita akan menghitung net benefit sampai menghitung net benefit. Sekarang kita akan menghitung PV net benefit atau present value net benefit. Nah, sebelumnya itu kita harus menghitung diskon faktornya terlebih dahulu. Di sini diskon faktor yang digunakan itu sebesar 8%. Nah, untuk diskon faktor ini bisa menyesuaikan ya, guys. Dan rumus dari diskon faktor itu adalah 1/1 plus I di sini kan 8%, berarti aku tulis 8%, terus pangkat T. Pangkat T di sini itu berarti kan tahun keberapa. Nah, biar lebih mudah, aku pangkatnya pakai ini. Nah, jadi didapat diskon faktor di tahun pertama itu 0,926. Nah, untuk selanjutnya ini bisa ditarik. Nah, setelah ini kita bisa menghitung PV net benefit. Caranya itu berarti net benefit dikali dengan diskon faktor. Nah, setelah ini kita menghitung PV benefit per tahun. Berarti kita ini hitung satu-satu. Berarti benefit per tahun, berarti kan benefit itu adalah penerimaan kan, atau kita gunakan yang inflow. Karena di sini present value, berarti kita harus mengkalinya dengan diskon faktor. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk yang PV cost, itu berarti sama. Berarti kita pakai yang outflow dikali dengan diskon faktor. Nah, setelah ini, kita dapat menghitung NPV. NPV ini bisa menggunakan rumus yang udah ada di Excel, yaitu NPV. Di sini yang awal itu rate. Rate-nya di sini kita kan pakai 8%. Berarti kita tulis 8%. Terus kita tarik yang net benefit. Jadi NPV-nya 85.473.229,75. Nah, ini bisa juga selain dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus bawaan dari Excel, kita juga bisa menjumlahkan dari yang PV net benefit. Menjumlahkan seperti ini. Dan hasilnya pun sama. Nah, selanjutnya, oh iya, untuk kriteria yang NPV ini dikatakan layak apabila NPV-nya itu bernilai lebih dari 0 atau bisa dikatakan positif. Selanjutnya, kita akan menghitung IRR. Nah, untuk menghitung IRR itu sendiri, sebenarnya kita juga bisa pakai dua cara. Itu bisa menggunakan program bawaan dari Excel sendiri atau menggunakan cara interpolasi. Nah, mungkin pertama kita akan mencobanya untuk menggunakan cara interpolasi terlebih dahulu. Oke, jadi di sini aku udah buat tabel untuk menghitung IRR dengan cara interpolasi. Jadi, cara interpolasi itu merupakan cara menghitung IRR dengan cara mencoba-coba. Jadi, kita akan mencari
mencari I itu atau diskon rate yang menghasilkan NPV positif dan juga mencari I2 yang menghasilkan NPV negatif. Nah, hal itu dicarinya itu yang paling mendekati dengan 0. Berarti caranya itu kita harus mencoba-coba. Misal di sini kita coba misalnya 20% untuk I1. Berarti kita buat rumus dari diskon faktor itu 1/1 plus I. Nah, kenapa aku 20%-nya tulis di sini? Itu biar memudahkan kita ntar kalau kita mau mencari-cari yang lain. Oh iya, sebelumnya untuk bagian yang kolom A61 ini kita bisa kunci. Nah, setelah kita menghitung diskon faktornya seperti ini, lalu kita hitung untuk NPV-nya. Dikali dengan net benefit. Lalu kita jumlahkan untuk NPV 1 Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat di sini kan udah positif ya hasilnya. Tapi kita akan mencarinya yang paling mendekati dengan 0. Jadi bisa kita naikkan misalnya menjadi 25. Nah, di sini juga masih positif. Nah, jadi interpolasi itu caranya dicoba-coba seperti ini. Mungkin kita coba 35. Nah, di DF 40% ini udah mencapai min. Jadi kita turunin dikit. Coba 38 masih min. Coba 37 juga masih min. Nah, berarti untuk NPV yang positif itu kita pakai berarti I1-nya itu 36%. Terus untuk yang I2-nya berarti kita pakai 37%. Karena kan kita cari yang paling mendekati dengan 0. Kita masukkan rumus DF yaitu 1/1 plus I pangkat T. Lalu kita tarik. Dan kita kalikan dengan net benefit.
Nah, setelah ini didapat, kita masukkan ke rumus IRR. Rumus IRR itu sendiri. Nah, setelah itu, di sini kan berarti udah ada NPV 1, NPV 2, terus di sini ada I1, I2. Berarti kita tinggal masukin ke rumus. Rumus dari IRR itu adalah I1. I1 di sini kan 36%. I1 itu yaitu ia menghasilkan NPV positif ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 dikali I2 min I1. Jadi didapat hasilnya IRR sebesar 36,98%. Itu jika kita menggunakan cara interpolasi. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan cara langsung menggunakan formula yang ada di Excel, yaitu dengan ketik IRR, terus masukkan net benefit, habis itu kita tinggal enter. Nah, hasilnya pun sama, yaitu 36,98%, sama kan? Nah, selanjutnya kita udah nggak dapat NPV, IRR. Sekarang kita akan menghitung net BC. Nah, untuk menghitung net BC, itu rumusnya adalah PV positif dibagi PV negatif. Nah, PV positif itu merupakan net benefit yang memberikan hasil positif, yaitu dari tahun kedua sampai tahun terakhir. Terus untuk PV negatif itu di tahun pertama. Nah, untuk menghitung net BC itu merupakan rumusnya. Nah, untuk net BC itu rumusnya adalah PV positif dibagi PV negatif. Terus berarti karena di sini kan PV negatifnya min ya. Untuk net BC itu hasilnya harus positif, berarti kita absolutin. Berarti PV positif dibagi dengan PV negatif. Nah, sehingga didapatkan hasil sebesar 2,20. Nah, artinya itu adalah setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan menghasilkan manfaat bersih sebesar 2,20. Sedangkan untuk gross BC, nah gross BC itu kan berarti kan manfaat kotor ya. Itu rumusnya gross benefit dibagi cost. Ini kita jumlahin. Ini juga kita jumlahin dulu untuk PV cost. Terus untuk menghitung gross BC-nya itu berarti terus B itu benefit dibagi dengan cost. Didapatkan hasil sebesar 1,35. Nah, 1,35 ini berarti artinya adalah setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 itu menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp1,35. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah payback period. Nah, payback period ini apa ya? Waktu masa kembalinya modal. Dan di sini untuk menghitungnya kita bisa menghitung akumulasi dari PV net benefit.
kita hitung akumulasinya dulu, berarti di tahun kedua ditambah Nah, jadi rumusnya itu adalah pertama di tahun berapa dapat menutupi modal. Pada tahun berapa dapat menutupi modal. Itu bisa kita lihat di sini. Maksudnya gini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kan ada kesalahan. Jadi ini pakainya yang PV Net Benefit ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini tuh 3 itu tahun ke sebelum bisa menutupi modalnya. Kan di sini di tahun ketiga ya masih min, di tahun keempat kan udah positif. Berarti pakainya tahun ketiga, berarti 3. Terus D57 itu merupakan nilai sebelum modal tertutupi kurangnya kan min. Terus dibagi dengan PV net benefit tahun berikutnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi selain pakai cara yang tadi, itu bisa juga kita pakai cara gini. Kita tulis dulu investasinya. Kan di sini investasinya berarti 70. Aku langsung pakai yang ini. Nah, terus untuk arus kas, itu arus kas kita masukin yang ini di tahun kedua. Terus arus kas kumulatif berarti ini. Terus arus kas tahun 3. Arus kas kumulatif itu berarti arus kas sebelumnya ditambah arus kas sekarang. Terus arus kas, di sini kan investasinya 70 juta. Ini kan 52 juta ya, berarti masih belum bisa menutupi. Berarti kita tambah lagi. Arus kas tahun keempat. Terus kita tambahin, kita kumulatifkan. Nah, di tahun keempat ini sudah menutupi modal. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus. Di mana ya? Di sini ya. Rumus payback period. Nah, di sini ada N. N itu merupakan tahun terakhir arus kas belum dapat menutup investasinya. Berarti di tahun keberapa arus kasnya itu belum menutupi investasi. Berarti kan di sini kan investasinya 70 juta. Berarti sebelum menutup investasi itu berarti di tahun ketiga kan. Karena di tahun keempat itu sudah bisa menutupi. Berarti di tahun ketiga. Terus ditambah dengan A. A itu adalah investasi. Investasinya 70 juta. Terus dikurangi dengan B. B itu jumlah kumulatif arus kas tahun ke N. Arus kas tahun ke N itu berarti N-nya kan tadi tahun ketiga. Berarti arus kas tahun ketiga. Arus kas kumulatif tahun ketiga. Itu dibagi dengan C itu merupakan jumlah kumulatif arus kas tahun N plus 1. N plus 1 berarti kan N-nya 3. Berarti 3 plus 1, 4. Berarti
arus kas kumulatif tahun keempat, dikurang dengan B. B itu jumlah kumulatif arus kas tahun ke-N, berarti ini. Lalu kita kalikan 1 tahun. Dan ini harusnya bukan satuan rupiah. Dan hasilnya pun sama seperti halnya yang saya hitung menggunakan cara sebelumnya tadi, yaitu sebesar 3,83. Berarti jika diartikan, berarti modal itu akan kembali pada tahun ketiga. Tahun ketiga, berarti kita coba 0,83 kali 12. Berarti dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari aku tentang kriteria investasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.